Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alimin ulama, para asatidul asatidah, bil khusus kita bersama mukarram di hadis mustajib yang mudah-mudahan beliau senantiasa memberikan kesehatan ya Allah, memberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan umur beliau umur yang bermanfaat, umur yang barokah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sama-sama kami muliakan para hadirin kaum muslimin wal muslimah jamaah salat subuh masjid yang barakah. Mudah-mudahan semuanya juga diawali di pagi ini, mudah-mudahan semua aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah, tentu juga diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa arsyadana ila tariqil Islam, yang bisa membimbing kami, membimbing kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul kembali bersama Maki Mara. Semua yang ada di pagi ini wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah, di pagi ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat, para tabi'innya. Mudah-mudahan kita juga sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di pagi ini insyaallah kita akan memulai kajian kita, kajian perdana kita, yakni membahas tentang tafsir Jalalain. Tapi insyaallah nanti juga saya akan sedikit memaparkan keterangan tambahan yang ada di
di dalam kitab Tafsir Shawi yang insya Allah mudah-mudahan di waktu ini waktunya juga cukup ya. Karena kita nggak bisa kalau membahas tafsir beda dengan pembahasan fikih. Kalau pembahasan fikih bisa diringkas, bisa diambil poin-poinnya saja. Tapi kalau misalkan kita kajian tafsir itu alangkah enaknya kalau kita ngajinya sedikit-sedikit, pelan-pelan. Yang penting fokus kepada pembahasan. Insya Allah ada sedikit tambahan juga dari kitab tafsir Haula Suratul Fatihah. Karena insya Allah yang akan kita bahas mengawali pagi ini adalah seputar ta'awud, seputar basmalah, juga suratul Fatihah. Jadi ada 3, tapi insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama adalah yang kita akan bahas nanti ta'awud dulu, kemudian basmalah, dan kemudian tafsir Haula Suratul Fatihah. Namun sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan di awal ini, di pagi ini kita mendapatkan keberkahan dan sirr daripada suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah surat yang berbangsa Makkiyah. Ya. Ini wa huwa qaulul aktsar, pendapat yang paling banyak yang mengatakan bahwa Fatihah itu apakah sifatnya Madaniyah atau Makkiyah. Qaul yang paling banyak adalah mengatakan bahwasanya surat Fatihah itu adalah Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti diturunkannya di kota Makkah. Ya. Wakila Madinah atau wakila Madaniyah. Tapi ada juga mengatakan bahwasanya suratul Fatihah itu adalah Madaniyah. Makanya wajama'a ba'dhum bainal qaulaini. Sebagian ulama mengumpulkan dua pendapat ini, pendapat yang banyak juga pendapat sebagian, sehingga ya, mengatakan bahwasanya suratul Fatihah itu bisa dua, ada yang Makkiyah, ada juga yang Madaniyah. Karena nuzilat marrataini, diturunkannya 2 kali. Ya. Marratan bi Makkah inna furidatus shalah wa marratan bil Madinah inna hawalatil qiblah. Yang pertama diturunkan di kota Makkah dan yang kedua itu diturunkan di kota Madinah. Ketika di Makkah diturunkannya suratul Fatihah pada saat difardukannya atau diwajibkannya sholat. Ketika sholat itu difardukan di kota Makkah, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang, ya, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Karenanya di dalam fikih tentu Al-Fatihah dijadikan sebagai rukun. Ya, apabila rukun itu ditinggalkan secara sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan rukun itu tertinggal karena lupa, maka wajib bagi kita untuk mengulang rukun yang belum terlaksana. Maka nanti di akhir, kalau memang tertinggal rukun di dalam sholat, harus diganti dengan sujud sahwi. Itu. Jadi furidatus sholat, ketika difardukannya sholat, diwajibkannya sholat itu turun di kota Makkah.
Dan sekali juga turun di Madinah. Kapan? Ketika perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkahul Mukarramah. Walidzalika mathaniyah. Makanya namanya suratul Fatihah banyak. Ada yang mengatakan nama suratul Fatihah disebut dengan Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan namanya itu adalah Fatihatul Kitab. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Sabqul Matani, 7 ayat yang diulang 2 kali di dalam sholat. Di dalam setiap rakaat sholat 7 ayat diulang-ulang. Karena dulu sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu, pertama kali fardunya sholat, ya, sholat yang difardukan adalah cuma 2 rakaat. Makanya Sabqul Matani, 7 ayat diulang pada setiap rakaat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Ummul Quran, induknya daripada Al-Quran, banyak daripada nama-nama suratul Fatihah. Dan juga pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya suratul Fatihah ini adalah makkiyah, wal awwal huwa as-sahih. Ini yang paling kuat, ini yang paling sahih, yang mengatakan bahwasanya Fatihah itu adalah makkiyah karena turunnya di kota Makkah. Kenapa? Karena liqaulihi ta'ala, ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'azim. Ya, jadi aku telah memberikan kepada 7 ayat yang diulang 2 kali. Ini adalah maksudnya suratul Fatihah. Wa aidan furidus sholatu kana di Makkah. Difardukannya sholat itu di Makkah. Walam yathbut annahu waqa'a fil Islam sholatan bi ghairiha. Dan ketika sudah difardukannya sholat di kota Makkah, sebelum terjadinya Islam itu tidak ada sholat tanpa suratul Fatihah. Ya, makanya ini lebih kuat daripada pendapatnya yang mengatakan bahwasanya Fatihah itu madaniyah. Ditambah lagi ada dalil dari qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya atau tidak ada salat jika salat tersebut tidak ada Fatihahnya kitab atau daripada Al-Fatihah. Dinamakan dengan Fatihah karena sunniyat biha li'annaha miftahul kitab, karena pembuka daripada Al-Quran. Nama-nama Fatihah ini banyak, ada 20. Nama untuk suratul Fatihah ini banyak, ada berapa? Ada 20 yang disebutkan. Ini yang disebutkan, yang tidak disebutkan mungkin lebih banyak. Yang pertama Fatihah, Al-Fatihah. Yang kedua Fatihatul Kitab. Yang ketiga Ummul Quran. Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Artinya ibu, Al-Quran berarti induk daripada Al-Quran. Kenapa? Karena setiap surat daripada Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah. Banyak, ada yang disebut dengan suratul Qumzi atau Qulus, suratul Qulus, atau yang kelima Al-Qafiyah, yang keenam Al-Wafiyah. Banyak di antara pada nama-namanya suratul Fatihah. Sebelum kita masuk ke dalam suratul Fatihah, yang harus kita bahas adalah mengenai hukum ta'awud billah. Hukum membaca ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti ada kaitannya. Kita nih mau mengulang-ulang bacaan Fatihah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka kita terkadang ada yang membaca suratul Fatihah dengan diawali dengan ta'awud, ada juga yang tidak dengan ta'awud. Artinya berarti langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memang ta'awud ini bukan daripada bagian daripada surat Al-Fatihah. Berbeda dengan Bismillah. Bismillah ini ada 2 pendapat. Yang paling kuat mengatakan bahwasanya Bismillah ayatun min ayatihah, 1 ayat daripada surat Al-Fatihah. Ya. Ayat pertama berarti Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya Bismillah itu laisa ayat minha, bukan termasuk daripada ayat suratul Fatihah. Maka yang pertama kita bahas
Hukum ta'awudz billahi ta'ala qabla qira'atil Qur'anil Karim. Hukum membaca ta'awudz, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim qabla qira'atil Qur'anil Karim, sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim. Dalilnya, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Fa idza qara'ta, maka ing dalam nalikane maca sapa sirah Al-Qur'an ing Qur'an, fasta'id, maka jaluk perlindungan sapa sirah billahi kalawan Allah minasyaiton saking syaitan ar-rajim kang terkutuk. Jadi ketika kamu membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minasyaitonir rajim. Ini dalil awal. Ini dalil awal. Ada perintah ini. Wa in fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini kan adanya dalil bahwasannya perintah membaca ta'awudz ketika kita membaca Al-Quran. Cuma yang namanya perintah di dalam usul fikih dikatakan makna perintah al-aslu ala wujub. Perintah itu asalnya bimakna wujub. Ketika ada perintah, pasti perintah tersebut wajib. Tapi kadang-kadang juga bimakna mandub. Bisa maknanya sunnah, perintah itu sunnah. Atau kadang-kadang perintah juga bimakna doa. Maknanya adalah doa. Seperti contoh gini, Rabbi firli, igfirli. Itu kan fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan makna perintah. Kalau misalkan diartikan secara mutlak semuanya perintah, Rabbi firli. Kalau diartikan Rabbi, Tuhanku, igfirli, ampuni saya. Kita perintah Allah untuk mengampuni kita. Kayaknya kagak pas. Enggak pas kalau makna perintah tersebut diartikan maknanya adalah murni perintah. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya igfir di situ, amr di situ, perintah di situ bimakna doa dengan artian doa. Kan enggak pantas kalau kita nyuruh Allah. Kan gitu. Ya, makanya ini macam-macam. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di ayat ini untuk apa? Untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitonir rajim ketika hendak membaca Al-Qur'an. Gitu. Sehingga perintah membaca ta'awudz di sini sebenarnya mutlak kepada umatnya Nabi Muhammad. Hanya saja yang pertama diperintahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok yang pertama Nabi, tapi perintahnya menyeluruh kepada seluruh umat? Karena maudhu'ul khitab, karena Nabi Muhammad adalah tempatnya sasarannya. Yang pertama, Nabi Muhammad nanti menjadi pelantara di antara pertanyaan-pertanyaan sahabat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Makanya yang diperintahkan pertama adalah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menjadi wasitatus su'al antara pertanyaan wal jawab. Ya, kalau kepada siapa lagi kalau bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib, anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Wal makna anta ya Rasulullah wasitatus su'al anni. Makna daripada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu adalah engkau ya Rasulullah wasitatus su'al anni, pelantara soal, pelantara pertanyaan-pertanyaan tentangmu. Wa anta wasitatul jawab, dan engkau juga pelantara yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Makanya kita kalau apa-apa harus punya pelantara. Harus punya pelantara. Kita bisa baca Quran, kita bisa ngaji,
Kita bisa tahu sholat itu bagaimana. Kalau bukan karena perantara, ya nggak bisa. Jangan dikit-dikit kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Quran. Kita ini butuh apa? Butuh orang-orang yang bisa memahami daripada kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang pengen kembali kepada sunnah, kita artikan dulu sunnah ini apa. Nih, sunnah itu qaulun wa af'alun au taqrirun. Yang pertama, qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au fi'lu, atau perbuatan-perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au taqrir, atau ketetapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan di mana ada sahabat melakukan suatu perkara, Nabi Muhammad tidak melarangnya. Itu namanya ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa paham itu dulu, ya. Kita dari mana pahamnya? Itu disampaikan kepada para sahabat, dari sahabat sampai kepada para sahabat semuanya, sehingga sampai juga kepada para tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada imam-imam mujtahid mutlak, yakni al-Imam Syafi'i, al-Imam Maliki, al-Imam Hanafi, al-Imam Hambali. Kapasitas otak kita beda dengan beliau, kok kita berani langsung kembali kepada hadis, langsung kembali kepada Al-Quran. Makanya pelantara kita untuk bisa memahami Al-Quran, pelantara kita untuk bisa memahami hadis adalah pelantaranya adanya para alim ulama. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mewarisi ilmu-ilmunya. Yang pertama, hukum ta'awud. Ya. Hukum ta'awud membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwa sunnah. Adalah sunnah. Sunnah itu mayusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqibu ala tarikihi. Sunnah itu sesuatu yang kalau dikerjakan bisa mendapatkan pahala, dan kalau ditinggal itu bisa mendapatkan tidak mendapatkan dosa. Ini sunnah. Dikerjakan oke, dikerjakan oke. Tapi bedanya kalau dikerjakan bisa mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Ini sunnah indal jumhur, menurut jumhur ulama. Jadi jumhur ulama, kesepakatan dari para ulama mengatakan bahwasannya hukum membaca ta'awud ini sunnah fi sholati wa ghairiha, baik dibacanya itu di dalam sholat atau di luar sholat. Ini hukumnya sunnah. Ini jumhur, pendapat jumhur. Jumhur itu berarti mencakup Imam Syafi'i, mencakup Imam Hanafi, mencakup Imam Maliki, mencakup Imam Hambali. Sepakat semuanya bahwa hukum daripada membaca ta'awud adalah sunnah, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Walakin fi sholati yata'awwadhu fi rak'atil ula indal Hanafiyah. Akan tetapi perbedaannya di dalam sholat. Ketika membaca ta'awud di dalam sholat, pendapat pertama mengatakan hanya sunnah dibaca ta'awud pada saat rakaat pertama. Ini menurut Imam Abi Hanifah. Jadi kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, baca ta'awud sebelum suratul Fatihah itu hanya sunnah di rakaat pertama. Sehingga rakaat keduanya atau rakaat ketiganya atau rakaat keempatnya langsung membaca bismillah. Ini kita belum ke hukum bismillah, karena bismillah ini banyak ramai. Ada yang mengatakan gua nggak mau makmum kepada dia karena nggak baca bismillah. Belum tentu kita bisa memastikan beliau tidak membaca bismillah. Padahal hukum bismillah ada banyak. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah caranya ada yang sir, ada yang lirik, ada yang pelan, ada juga yang mengatakan membaca bismillah itu harus jahar, keras. Jadi kayak di Arab. Nah, kita kan mazhabnya Syafi'i. Kalau Syafi'i jahar, keras, baca bismillahnya harus benar-benar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Hambali, di Arab kan mayoritas ini adalah penganutnya mazhab Hambali, sehingga beliau mengatakan berpendapat tidak membaca bismillah dengan cara jahar, tapi dengan sir. Dibaca sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim, cuma pelan. Ya itu.
Ini yang pertama, Abu Hanifah mengatakan membaca ta'awud di dalam sholat hanya di rakaat pertama. Wa amma 'inda Syafi'iyah, akan tetapi menurut Imam Syafi'i fa hunaka riwayatani, ada dua riwayat. Pendapat Imam Syafi'i terdapat dua riwayat, riwayatun bil iktifa bit ta'awudzi fi rak'atil ula min as-shalah wa riwayatun fi kulli rak'atin min as-shalah. Satu riwayat mengatakan cukup sekali ta'awud, ya, cukup sekali ta'awud di rakaat pertama. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, fi kulli rak'atin min as-shalah. Wajib sunnah membaca ta'awud di setiap rakaat salat. Adakah yang mewajibkan baca ta'awud? Ada. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama, wa minhum Atha. Ya, salah satunya adalah Al-Imam Atha. Ini berpendapat ila wujubil isti'adah, wajib membaca ta'awud sawa'un kanatil qira'ah bis shalat aw kharijis shalat, baik ketika di dalam salat ataupun di luar salat. Kenapa? Dalilnya apa? Kalau kita tadi pendapat yang mengatakan sunnah di jumhur ulama mengatakan ta'awud itu sunnah. Dalilnya apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu pengen baca Quran, kalau kamu ketika kamu baca Quran, maka fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim. Ini perintah di situ adalah sunnah. Jadi dibantah. Kenapa kok bisa sunnah? Kita punya alasan. Syafi'i punya alasan kenapa sunnah. Kemudian wa dhahaba ba'dul ulama, Imam Atha mengatakan, ya, ila wujubil isti'adah, baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu wajib, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Apa dalilnya? Ahdan bi dhahiril amri fi qouli ta'ala fasta'id billah. Melihat dari keumuman zahir perintahnya, tekstual perintahnya adalah fasta'id billah. Ketika ada perintah, maka di situ maknanya wajib. Berarti Imam Atha di sini yang berpendapat mengatakan perintah di dalam ayat itu bimakna wajib. Perintahnya wajib, berbeda dengan jumhur ulama. Kenapa? Fa innal amra yaqtadil wujub. Ya, perintah itu menghendaki kewajiban. Ma lam yusrifhu 'anil wujubi sharifun, selama tidak ada dalil yang memalingkan hukum wajib kepada selain wajib. Kalau nanti ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, maka hukumnya pindah dari wajib menjadi sunnah. Tapi kalau kata jumhur, ulama jumhur berarti 4 mazhab nih. Bal al-isti'adah sunnah lil qira'ah fi sholati wa ghairiha. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adamu muwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini tidak terus-menerus ketika baca Quran itu kok kemudian baca ta'awud. Jadi sesekali Nabi Muhammad baca Quran enggak pakai ta'awud, sesekali baca Quran pakai ta'awud. Sesuatu yang dimuwadhabahkan atau dibiasakan oleh Kanjeng Nabi, maka hukumnya sunnah. Seperti hukum sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini hukumnya apa? Sunnah. Bapak tahu sunnah dari mana? Sunnah tadi dari mana? Tahunya dari para alim. Sunnahnya tarawih itu Nabi Muhammad khawatir karena di hari pertama membeludak, hari kedua membeludak, hari ketiga membeludak sampai keluar daripada masjid, sehingga hari keempat kelima Nabi Muhammad gak keluar rumah. Kenapa? Khawatir kalau misalkan Nabi keluar rumah terus jamaah makin membeludak, sehingga khawatir Allah malah mewajibkan perintah sholat tarawih. Kalau nisbatnya perintah wajibnya hanya kepada Kanjeng Nabi, enggak jadi masalah, kata beliau. Tapi yang khawatirnya adalah ketika tarawih diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya taratan kadang-kadang Nabi Muhammad salat tarawih di rumah, kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tarawih di masjid. Ini contoh muadzabah, contoh kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dasarnya muadzabahnya Nabi, contohnya Nabi, ya, kebiasaannya Nabi, maka hukumnya sunnah. Seperti pembaca apa? Ta'awud. Apa dalil Nabi Muhammad ketika membaca Al-Qur'an tidak membaca ta'awud? Ya. Kan tadi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sesekali baca ta'awud, sesekali nggak baca ta'awud. Oke lah, kalau misalkan Nabi Muhammad baca Quran sebelumnya ta'awud, kita sepakat ini sesuai dengan perintahnya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Tapi mana contoh ketika Nabi Muhammad baca Al-Qur'an tapi tidak membaca ta'awud? Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id bin al-Ma'la, ya, dalam Al-Bukhari, riwayat Bukhari, satu kisah Abi Sa'id bin al-Ma'la hina da'ahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika sahabat Abi Sa'id bin al-Ma'la dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Sa'id yusalli falam yujibuhu. Tapi ketika Nabi Muhammad manggil sahabat Abi Sa'id ini, Abu Sa'id sedang dalam keadaan sholat. Ya, Bapak kalau lagi sholat dipanggil ngejawab orang kata. Nah, Bapak kalau lagi sholat dipanggil, misalkan dipanggil pakai nama kita, atau saya lagi sholat, Pak Ustaz, gitu. Kira-kira saya ngejawab apa enggak? Enggak ada. Ini khusus kepada panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Abu Sa'id lagi sholat, Pak. Abu Sa'id lagi sholat, datang Nabi, dipanggil Abu Sa'id, tapi Abu Sa'id gak menjawab. Kemudian setelah selesai sholat baru dijawab sama Abu Sa'id. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka an tujibani? Apa yang menghalangimu untuk tidak menjawab panggilan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, saya sedang sholat ya Rasul. Ya, saya sedang sholat ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bilang, bersabda, alam yaklillahi ta'ala istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum. Nih, Kanjeng Nabi memotong potongan ayat. Ayatnya apa? Istajibu lillah wa lirrasuli idza da'akum. Ini ayat Quran bukan? Ya. Sepakat, ini ayat Quran. Jadi perintahnya kalau pengen baca Quran apa? Harus baca ta'awud. Tapi di sini Nabi Muhammad baca ta'awud ya? Enggak. Berarti sesekali Nabi Muhammad juga enggak baca ta'awud pada saat pembacaan Quran. Alam yakulillahi ta'ala, tidakkah kamu tahu, bukankah Allah itu pernah bilang, Allah itu punya firman, istajibu lillah. Jawablah panggilan, jawablah seruannya Allah Subhanahu wa taala, walir Rasul, dan juga Rasul idza da'akum, ketika kalian dipanggil. Ini hukum khusus khususiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh ikut-ikut. Enggak boleh ikut-ikut dengan dalil ini. Misalkan kalau dalil kita ngikutnya enggak baca ta'awud pada saat baca Quran, enggak jadi masalah. Yang diambil, yang dipahami ininya enggak apa-apa. Tapi kalau yang dipahami, kalau lagi sholat, terus ada yang manggil, kita nengok, kita jawab, wah situ kan bukan Rasul. Ya, di Indonesia ini macam-macam, ada Rasul baru, ada malaikat Jibril ditangkap polisi, malaikat Jibril ditangkap. Gimana itu? Ada yang belum lama kemarin pada saat bulan puasa, ada yang bisa ngakunya apa? Video call sama Gusti Allah. La ilaha illallah. Nabi Musa aja pengen ketemu Allah, hancur gunung, ya, gunung hancur, batu hancur, keping-keping, gunung yang begitu batunya hancur, ya, namanya Mulyono misalkan, ya, namanya Sugiono gitu, ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Jibril, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang tuh yang ramainya bahasa semut, ya, aduh, masya Allah. Bahasa semut, bahasa apa lagi tuh? Bahasa
macam-macam bahasa Suryani. Dan nggak usah ikut-ikut kayak begitu. Kok masih ada pengikutnya? Jangan heran, Dajjal aja banyak pengikutnya, apalagi yang kayak begitu. Tapi mudah-mudahan kita semua dilindungi dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Nah ini nih, ini dalil, ini seputar ta'awudz. Baru kemudian hikmah daripada kita membaca ta'awudz. Karena ta'awudz itu termasuk ibadah yang agung dan cara mendekatkan wa qurbatan kubra. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling gampang. Ini kan kadang-kadang kita sepele itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sepele kadang-kadang. Tapi sebenarnya ini mengandung makna yang sangat besar. Hikmahnya adalah annaha ibadah. Karena itu adalah ibadah. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Faman qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah walau bi ghairi fahmin wala huduri qalbin wal hasanatu bi asyri amsalha. Fa idza kanat an fahmin aw huduri qalbin tatadha'af ila 70 ila 700 wa ila ma hunalik. Jadi dikatakan bahwasanya membaca tersebut itu dihukumi ibadah karena ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca satu huruf min kitabillah dari hurufnya Al-Qur'an. Pak, hurufnya Al-Qur'an ini banyak. Huruf hijaiyah aja ada banyak. Ada kalau dilihat tadi alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, da, ra, zai. Itu termasuk huruf Quran bukan? Termasuk huruf Quran. Ketika misalkan bismillah, ketika misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di Quran ada huruf hamzah? Ada. Di Quran ada huruf ain? Ada. Di Quran ada huruf ba? Ada. Makanya ketika orang kok membaca satu huruf min kitabillah dari huruf Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi athri amsalha, satu kebaikan dilipat ganda, dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak kami mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim, ini ukurannya mad lazim ilmi muthaqqal. Alif lam mim ilmi mukhaffaf ya, lazim ilmi mukhaffaf yang enteng. Kalau yang muthaqqal wala dhalin, nah itu tuh yang perlu ditekan. Nah, ini tidak dikatakan satu huruf Pak, tapi walakin alif lam sama mim. Alif satu huruf, tuh. Lam satu huruf, mim satu huruf. Maka faman qara'a harfan, satu orang saja membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan walau bi ghairi fahmin wala huduri qalbi. Baik Bapak itu bacanya enggak pakai paham, Bapak bacanya hatinya kagak hadir. Sering kan gitu. Sering. Kita baca Quran belum tentu paham. Kita baca Quran hatinya kadang-kadang baca Qurannya pada saat apa? Lagi ada masalah baru baca Quran. Ya, lagi kelilit utang baru baca Quran. Lagi pengen ngerayu Allah Subhanahu wa taala biar gol proyeknya baru baca Quran. Kan gitu. Ini hati kita segitu juga udah bagus daripada kagak sama sekali. Makanya Quran itu jangan sampai yang aslinya punya peran yang menjadi hujjatun alaina, ya, menjadi penyelamat kita. Hujjatun lana, menjadi penyelamat kita. Jangan sampai Quran menjadi hujjatun alaina, nyerang kita. Kok Quran bisa nyerang kita? Fungsi utama Quran itu menyelamatkan kita. Kitabullah, kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kudunya bisa menyelamatkan kita. Tapi kadang-kadang naudzubillahi min dzalik, Quran bisa malah balik nyerang kita. Kenapa? Itulah kita punya Quran, kita baca nggak sesuai panjang pendeknya.
kita punya Quran, kita baca terfokus sama nada-nadanya. Ya, tajwidnya nggak diperhatikan. Ya, mana kita nggak paham itu ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah, kita nggak paham. Mana itu pada saat harus dikolahkan. Kolah-kolah ada kubro, ada sugro. Kita baca, tapi nggak kita sepelekan itu. Atau kita punya Quran, tapi kita biarin di rak kitab kita. Kita biarin di kamar-kamar kita sampai berdebu, kadang-kadang Pak. Sampai berdebu nggak pernah dibaca. Di HP kita install Quran, tapi kagak dibaca. Dibacanya setiap malam Jumat kalau Yasinan. Ini bukannya Yasin doang. Itu juga udah alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang jarang merayu Allah dengan Al-Quran. Nah ini, walau kita kagak paham, walau kita nggak hadir hatinya, pikiran kemana-mana baca Quran itu tetap dihitung dapat satu kebaikan. Fa'idha kanat anfahmin, kalau kita baca Quran pakai paham. Ini kita lihat ini, kita membaca Al-Quran pakai paham. Insya Allah nanti pertemuan ke depan kita akan terus begitu. Karena nanti dari ta'awud pindah ke bismillah. Dari bismillah mulai dari suratul Fatihah ayat pertama sampai waladhdallin. Terserah nanti kesepakatan kiai apa dari Fatihah masuk ke alif lam mim Al-Baqarah atau dari surat juz 30. Ya. Nanti kita bahas. Kalau kita baca Al-Qur'annya anfahmin pakai paham. Ya, sama hatinya hadir, maka nanti tatadha'af ila 70. Dari 1 kelipat jadi 70 sampai 700 sampai lebih yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya ini hukum membaca ta'awudz hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama. Ada yang mengatakan wajib, tadi siapa? Imam Atha ini mengatakan wajib. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada beberapa hukum. Ada yang mengatakan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada ayatun min suratil Fatihah, satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya bismillah itu bukan termasuk daripada ayat suratul Fatihah. Al-Fatihah sepakat ini 7 ayat, 1 ayat. Fa in kanatil basmalah minha. Kalau kita sepakat Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat, maka seandainya bismillah itu termasuk daripada Fatihah, fasabi'ah, maka ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7-nya. Kalau memang bismillah ini dimasukkan ke dalam suratul Fatihah. Ya. Wa ja'ala ghairil maghdubi 'alaihim ila akhirih thamaniyah. Kalau misalkan tidak mengatakan itu, maka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin di situ nanti jadi pemisah. Itu yang nanti mulai dari alhamdulillahirabbil alamin 1, arrahmanirrahim wa maliki yaumiddin 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, terus begitu. Itu kalau misalkan tidak menjadikan bismillah sebagai ayat pertama. Wa'lam anna ikhtalafa bil basmalah faqila laysat ayatul Fatihah bal wala min kulli surah siwa suratul namli wa inna ma yundabu ibtida biha kal isti'adah wa alaihi qira'atul madinah wal basrah wasyam wa fuqahaha wal auza'i wa malik. Bismillah itu yang pertama hukumnya Pak ada di awal surat. Ada di awal surat. Ada juga dakhilus surah. Ada di dalam surat. Ada juga bismillah itu fasilun baina surah wa surah. Pemisah antara surat dengan surat. Yang pertama, bismillah itu di awal apa? Di awal surat, berarti seperti suratul Fatihah. Hanya dalam suratul Fatihah saja. Selain itu tidak ada. Adanya di dalam apa? Di dalam surat seperti apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ada di tengah-tengah ayat, tengah surat. Ada juga fasil bainal surah wa surah, pemisah antara surat dengan
surat. Makanya kan kita kalau di Quran itu antara surat satu dengan surat yang lain ada bismillah, kecuali surat At-Taubah tidak ada bismillah. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bismillah ini termasuk Fatihah. Pendapat ini yang mengungkapkan adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali. Ini ayat Pak. Ayatnya Fatihah termasuk bismillah. 3 pendapat. Jumhur. Kalau sudah 3 berarti jumhur. Kesepakatan. Kalau sudah 3 berarti jumhur. Tapi kalau cuma 2, cuma 1 itu kaum. Ya. Dari 4 mazhab yang sepakat bahwasanya bismillah itu termasuk suratul Fatihah, yang pertama Imam Syafi'i. Ini sepakat. Yang kedua Imam Hanafi. Yang ketiga Imam Hambali. Berarti yang beda siapa? Imam Malik. Pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillah termasuk Fatihah adalah 3 tadi, jumhur. Sedangkan Malik itu bukan termasuk Fatihah. Berarti kalau misalkan ada 3 pendapat yang mengatakan bismillah termasuk surat Fatihah, ada 1 pendapat yang mengatakan bismillah bukan termasuk surat Fatihah, berarti nanti hukum bacanya pun jadi beda di dalam sholat. Ini yang kita bahas di dalam sholat. Kalau membacanya di dalam sholat, ini yang pertama kita sepakat yang 3 dulu, Syafi'i, Hanafi, sama Hambali sepakat bahwasanya bismillah termasuk Fatihah. Cara membacanya kalau Imam Syafi'i dibaca keras, kalau Imam Hanafi sama Imam Hambali dibaca pelan. Makanya mazhab Hambali sama mazhab Hanafi itu bukan gak baca bismillah. Mereka baca bahwa mungkin kalau di belakangnya Imam Masjidil Haram itu kedengeran bismillah. Cuman yang dibacanya dengan cara sir atau pelan. Nanti yang Malik maka dia tidak membaca Fatihah. Tidak membaca bismillah. Ini Imam Malik langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini langsung menjadikan ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Bismillah. Bismillah itu sumber daripada Al-Quran sebenarnya. Quran itu jantungnya di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jantungnya ada di Bismillah. Bismillah itu jantungnya ada di ba jantungnya ada di titiknya ba. Itu ada di kitab Asrar bin Al-Fadil Quran. Rahasia-rahasia dari lafaz-lafaznya Al-Quran. Jadi jangan sepelekan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam fahuwa aqta ay maktubul barakah. Setiap perkara yang baik, perkara yang cakep, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali, tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajdam fahuwa aqta, maka itu terputus ay maktubul barakah, keberkahannya terputus. Ini kita lanjut insyaallah nanti di bahan keempat ya. Tafsir ini nanti mulai minggu depan dari surat Al-Fatihah dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, kalau cukup waktunya insyaallah. Karena kadang-kadang itu satu pembahasan kita nggak bisa disimpel-simpelin ya. Ini ya, mudah-mudahan hukum ta'awud tadi kita sepakat sunnah, ada juga yang wajib, salah satunya Imam Allah, dan juga membaca bismillah adalah hukumnya wajib di dalam suratul Fatihah bagi menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Karena kita semua di sini Syafi'i, berarti hukum membaca bismillah di dalam suratul Fatihah adalah wajib. Jangan sampai salah. Karena berdasarkan Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus keberkahannya. Maka mulailah hari ini kita biasakan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.
بأسر الفاتحة والمعجزات الفاتحة حسن مقاصدنا وبلغ مرضنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وانفع علمنا وانفع درجاتنا واقضي حوائجنا وغيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين لا أعلم سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ورحمة الله اللهم اغفر لنا بالكريم والسلام عليكم ورحمة الله